Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Di sini kami akan membuat video yang ditujukan untuk memenuhi tugas video dengan dosen pengampu Bapak M. Ghazali MPD dengan judul Kesenjangan Pendidikan di Desa dan di Kota di Indonesia, Mengapa Anak Desa Tertinggal dalam Kualitas Pembelajaran. Di mana kesenjangan pendidikan antara desa dan di kota di Indonesia masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan umumnya tertinggal dalam kualitas pembelajaran dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta akses informasi dan teknologi yang masih minim. Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan pendidikan yang pada akhirnya berdampak pada kesempatan dan masa depan generasi muda di desa. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Mulia Fitri dan ada 4 teman-teman saya. Yang pertama Naziratun Taslima, kedua ada Selvi Muzalia, ketiga ada Syakina Amanda, dan yang terakhir ada Fatmawati. Di dalam video kali ini kami akan membahas tentang kesenjangan pendidikan di desa dan kota di Indonesia. Mengapa anak desa tertinggal dalam kualitas pembelajaran? Nah, kalau mau tahu, simak video sebagai berikut. Adapun latar belakang dan tujuannya yaitu yang pertama, akses terhadap pendidikan berkualitas sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis. Yang kedua, anak-anak desa seringkali memiliki keterbatasan dalam fasilitas dan sumber belajar. Yang ketiga, adapun tujuannya berupa mengidentifikasi akar masalah kesenjangan. Yang keempat, menjelaskan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, menyampaikan solusi dan upaya yang telah atau bisa dilakukan. Faktor penyebab kesenjangan itu ada 5. Yang pertama, aksesibilitas dan infrastruktur sekolah. Yang kedua, kualitas guru dan distribusi tenaga pendidik. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi keluarga. Yang keempat, kualitas dan metode pembelajaran. Dan yang kelima, peran pemerintah dan upaya pemerataan. Ada aksesibilitas dan infrastruktur sekolah itu ada 4. Yang pertama, sekolah di desa banyak yang rusak atau nggak layak pakai. Ini bikin proses belajar jadi kurang nyaman dan bahkan bisa bikin bahaya buat keselamatan siswa. Lalu yang kedua, fasilitas belajar itu minim. Banyak sekolah kekurangan buku, lab, komputer, atau internet. Jadi anak-anak belajar seadanya saja. Padahal zaman sekarang teknologi itu penting banget buat nambah wawasan. Nah, yang ketiga, jarak ke sekolah jauh. Nggak semua anak bisa naik kendaraan. Ada yang harus jalan kaki jauh-jauh atau bahkan nyebrang sungai pakai perahu. Ini tuh bikin mereka capek duluan sebelum belajar. Dan yang terakhir, sekolah di kota itu lebih lengkap. Anak-anak di kota punya akses lebih gampang ke teknologi, transportasi, dan fasilitas yang lebih modern. Jadi ada ketimpangan antara desa dan kota dalam hal pendidikan. Nah, intinya nih, masih banyak PR buat pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama biar anak-anak di desa juga bisa dapat kesempatan belajar yang baik. Kualitas guru dan distribusi tenaga pendidikan. Yang pertama itu, guru berkualitas lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Yang kedua, di desa, kekurangan guru, banyak guru honorer yang tanpa pelatihan yang memadai. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan pelatihan lanjut atau sertifikasi. Dan yang keempat, perbandingan rasio guru dan murid lebih timpang di desa. Faktor sosial dan ekonomi keluarga terbagi menjadi 4. Yang pertama, anak desa sering membantu orang tua bertani, berdagang, dan bekerja serabutan. Yang kedua, rendahnya pendidikan orang tua, kurang dukungan belajar di rumah. Ketiga, kemiskinan membuat anak putus sekolah lebih dini. Dan yang terakhir, di kota, keluarga cenderung lebih mampu dan lebih peduli pada pendidikan. Selanjutnya ada kualitas dan metode pembelajaran dengan perbandingan antara desa dan kota. Yang pertama, pembelajaran di desa itu masih bersifat konvensional dan minim media. Kita lihat di wilayah pedesaan, proses pembelajaran umumnya itu masih menggunakan metode ceramah satu arah yang kurang melibatkan siswa tersebut secara aktif karena disebabkan dengan adanya keterbatasan media dan sumber belajar seperti proyektor, laptop, internet maupun bahan ajar visual dan interaktif lainnya.
Kedua, kurangnya pelatihan teknologi digital bagi guru di pedesaan. Pada umumnya guru di daerah pedesaan ini belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mereka kurang terbiasa dengan menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Canva, ataupun aplikasi lainnya. Ketiga, kurikulum sama, akan tetapi praktik pelaksanaannya tersebut tidak setara, yang dimana kurikulum tersebut digunakan secara nasional memang sama, namun di dalam pelaksanaannya itu berbeda antara kota dan pedesaan. Kalau di kota kita lihat kurikulum itu cenderung diterapkan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kreatif. Nah, sedangkan di desa itu keterbatasan fasilitas tenaga pendidik dan pelatihannya yang menyebabkan penerapan itu kurang maksimal. Dan yang terakhir, sekolah di kota itu lebih kaya inovasi dan akses teknologi. Nah, kalau sekolah di kota itu memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikannya, karena mereka lebih sering menerapkan model-model pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan berbasis teknologi. Nah, selain itu juga di sekolah di kota itu ketersediaan internet, perangkat digital, dan lingkungan yang mendukung itu membuat pembelajaran di kota lebih dinamis dan relevan dengan zaman. Terima kasih. Yang terakhir itu ada peran pemerintah dan upaya pemerataan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah adanya program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, Dana BOS, dan distribusi guru di daerah 3T, di mana 3T itu adalah tertinggal, terluar, dan terdepan dari daerah Indonesia. Yang kedua itu adalah digitalisasi di sekolah mulai diterapkan, tetapi belum merata, dikarenakan ada beberapa faktor seperti terbatasnya anggaran untuk seluruh daerah, terutama daerah 3T. Selanjutnya ada prioritas pembangunan belum merata, fokus hanya di kota dan daerah yang mudah dijangkau, dan yang terakhir itu ada infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti ketika desa itu ingin dibangun, listrik maupun internetnya belum ada, serta mungkin tidak adanya koordinasi dari pusat maupun dari daerah sehingga bantuannya itu tidak tepat sasaran. Yang ketiga itu ada upaya pengadaan beasiswa dan pembangunan infrastruktur di desa dan evaluasi untuk pemerataan yang nyata. Kenapa dibutuhkannya evaluasi? Dikarenakan ketika dana itu sudah meluncur ke desa, seringkali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, malah mengambil atau melakukan tindak korupsi terhadap dana tersebut sehingga pembangunan di desa tersebut tidak terlaksana dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, senjangan pendidikan adalah masalah serius yang harus ditangani bersama. Peningkatan kualitas guru dan fasilitas adalah kunci utama. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Investasi pendidikan di desa sebenarnya investasi masa depan Indonesia. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Terima